Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Now. Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan ERP, Electronic Road Pricing, atau sistem jalan berbayar di 25 jalan protokol di DKI Jakarta. Pengendara yang melintas di jalan tersebut akan dikenakan biaya mulai dari Rp5.000 hingga Rp19.000. Wacana penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) tampaknya segera menjadi kenyataan di wilayah DKI Jakarta. Rencana penerapan ERP tertuang dalam draft rancangan peraturan daerah atau Raperda terkait pengendalian lalu lintas secara elektronik. Upaya penerapan sistem jalan berbayar atau ERP diterapkan sebagai upaya pembatasan kendaraan bermotor di jalan tertentu pada waktu tertentu. Terdapat 25 ruas jalan di DKI Jakarta yang akan menerapkan sistem Terdapat 25 ruas jalan di Jakarta yang akan menerapkan sistem jalan berbayar atau ERP. Ke-25 ruas jalan tersebut dinilai memenuhi 4 kriteria, memiliki rasio kepadatan kendaraan bermotor lebih besar dari 0,7 pada jam sibuk, hanya dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan maksimal 30 km per jam pada jam sibuk, serta tersedia pelayanan angkutan umum sesuai ketentuan peraturan perundangan. Pemprov DKI Jakarta telah menyusun Raperda terkait pengendalian lalu lintas secara elektronik ini dan kini dalam penuntasan regulasi dalam bentuk perda atau peraturan daerah. Itu masih ada beberapa tahapan, nanti dibahas di DPRD, diolah sesuai dengan kewenangannya masing-masing, terus jadi perda. Setelah jadi perda turun masih dibahas lagi, itu bisa pergub, bisa kepgub. Setelah itu baru proses lagi untuk proses bisnisnya. Nah, proses bisnisnya itu masih pembahasan. Pemprov DKI Jakarta meyakini program ERP ini akan menjadi salah satu strategi yang ampuh untuk mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas dengan harapan terjadi perpindahan dari pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Telah disampaikan ke DPRD sejak 2022 kemarin dan sudah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah sejak 2022 dan dilanjutkan 2023 ini. Artinya saat ini untuk ERP masih dalam tatanan penuntasan. Rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengendalian lalu lintas secara elektronik. Penuntasan perda tentang ERP ditinjau dari 3 aspek filosofis, aspek yuridis, dan sosiologis. Pengendara yang melintas di jalur ERP akan dikenakan biaya mulai dari Rp5.000 hingga Rp19.000 sesuai klasifikasi kendaraan. Dana yang diperoleh dari ERP akan digunakan untuk pengembangan layanan transportasi umum di Jakarta, termasuk subsidi tarif angkutan umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan perubahan kembali untuk Kota Jakarta. Jalan berbayar elektronik sebagai langkah Pemprov untuk mengatasi kemacetan di Kota Jakarta. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Kevin Pakan di Jalan Sudirman, Jakarta. Selamat sore Kevin, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Fani dan juga pemirsa. Memang Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini masih melakukan pengkajian terkait dengan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing atau ERP. Karena memang berdasarkan pantauan kami sampai dengan pada sore hari ini bahwa memang untuk proses ini masih dilakukan pengkajian lebih lanjut. Seperti yang disampaikan tadi dalam paket pengantar memang benar sekali, Fani, bahwa memang nantinya bagi para pengendara, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2, ini akan dikenakan tarif begitu atau dipotong melalui dengan sistem elektronik yang mana dikenakan di 25 jalan ruas protokol ibu kota. Salah satunya adalah di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Dan memang terkait dengan hal ini, Fani dan pemirsa, saya akan mencoba bertanya kepada salah satu warga yang memang sampai dengan saat ini masih berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Saya akan mencoba bertanya kepada orang-orang yang sedang duduk di sini. Halo, selamat sore Mas. Ya, sore Mas. Ya. Mas, dengan Mas siapa nih? Kita ngobrol-ngobrol sebentar boleh Mas ya? Aris Mas. Ya. Mas, ini kan rencananya pihak dari Pemprov DKI Jakarta nih Mas akan menerapkan sistem berbayar untuk melewati atau melintas jalan Jakarta. Tanggapan Mas sebagai warga Jakarta saat ini, setuju nggak sih Mas dengan adanya atau diwacanakannya aturan ini? Kalau saya sih pendapat
pribadi saya setuju ya Mas ya dengan adanya wacana untuk penerapan ERP. Karena kembali lagi selama kebijakan dan himbauan untuk penerapan ini tersampaikan kepada masyarakat, toh untuk untuk menghindari kemacetan juga, dan saya sih mendukung aja Mas. Ini Mas Aris sendiri menggunakan angkutan umum atau memang kendaraan pribadi, Mas? Saya saat ini menggunakan angkutan umum ya, MRT, KRL. Tapi kalaupun penerapan itu diberlakukan, pasti berimbas juga pada polusi juga, kemacetan yang ada di Jakarta. Menurut saya juga boleh sih Mas untuk diterapkan itu, saya mendukung ya. Tapi kembali lagi untuk regulasi dan aturan-aturan harus dikaji nih, karena ada beberapa segmen menengah yang tentunya yang tidak bisa terjangkau oleh transportasi umum dan memang aktivitasnya menggunakan motor tiap hari, dan itu sangat memberatkan pastinya ya. Mas Aris, ini terkait juga dengan tarifnya, di mana rencananya tarifnya ini akan dikenakan begitu ya, dari kisaran Rp5.000 sampai Rp19.000. Kira-kira kalau Mas Aris sendiri, keberatan nggak dengan tarif ini? Kalau untuk tarif sih cukup besar ya Mas ya, untuk harganya. Cuman ya itu kembali lagi, tolong dikaji lagi untuk tarif. Toh juga pemerintah juga penerapan ini untuk kembali lagi kepada kemacetan, polusi udara. Itu aja. Mas, mungkin dari Mas Aris sendiri, kalau pandangan Mas kira-kira selain dengan adanya kebijakan ini, kalau dari Mas sendiri ada kira-kira hal-hal lain nggak yang seharusnya lebih efektif dilakukan oleh Pemprov? Kebijakan kembali WFH lagi ya. Kembali lagi kepada program work from home, menurut saya sih efektif sekali. Dengan saat ini saya sendiri nih saat ini sudah tidak ada WFH ya Mas ya. Itu mungkin solusi dari salah satu dari program ERP ini. Ya. Terima kasih banyak Mas Aris atas waktunya. Sehat selalu ya Mas ya. Ya. Selamat sore. Mas. Ya Fani, memang itulah tadi tanggapan salah satu warga yang ada di Jalan Sudirman Jakarta. Memang sebenarnya cukup pro dan kontra. Tadi kami juga sempat bertanya kepada sejumlah warga lain yang mengatakan bahwa cukup keberatan dengan adanya tarif ini, mengingat sampai dengan saat ini juga untuk kondisi terutama perekonomian warga seperti yang disampaikan tadi, ada yang kelas A, bawah, menengah, dan juga atas ini berbeda-beda. Namun sekali lagi Fani, ini tentunya dapat menjadi salah satu evaluasi sebelum nantinya akan disahkan sebagai peraturan yang berlaku di Pemprov DKI Jakarta, karena memang sampai saat ini masih tercantum begitu ya dalam draft rancangan peraturan daerah atau Raperda dari Pemprov DKI. Dan sebagai informasi, nanti bila mana untuk aturan ini diberlakukan, adapun juga sanksi yang dilakukan atau diberikan begitu oleh Pemprov DKI Jakarta, terutama ini terhadap warga yang melanggar atau tidak ada saldonya, akan dikenakan sanksi sebesar 10 kali lipat dari harga atau tarif tertinggi. Bila mana harga atau tarif tertingginya Rp19.000, untuk 10 kali lipatnya berarti Rp190.000. Tentunya dapat menjadi salah satu evaluasi dan juga kira-kira apakah memang untuk aturan ini efektif dilakukan oleh warga atau di sekitar ibu kota DKI Jakarta. Fani, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kevin Pakan atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, DKI Jakarta kembali menjadi sorotan mengenai rancangan Electronic Road Pricing atau jalan berbayar secara elektronik. Sebagaimana PJ Gubernur DKI Jakarta menjadikan program ini untuk mengatasi masalah kemacetan ibu kota. Dan saat ini atau sore hari ini kami sudah terhubung dengan Syafrin Liputo selaku Kadisub DKI Jakarta. Selamat sore Pak Syafrin. Pak Syafrin, tampaknya gawai Anda masih di mute, boleh minta tolong untuk di-unmute terlebih dahulu. Selamat sore Mbak Fani. Baik, Pak Syafrin, sejauh apa pembahasan terkait dengan kebijakan ini? Ya baik, jadi untuk rancangan peraturan daerah penyelenggaraan pengendalian lalu lintas secara elektronik tahun 2022 sudah kami kirimkan ke Dewan dan sudah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2002 dan 2023 ini kembali masuk. Tahun lalu kami sudah melakukan dengar pendapat 2 kali, tentu di dalam Bapemperda
sudah mendapatkan masukan dari stakeholders dan elemen masyarakat tentunya. Dan sebagaimana diketahui bahwa saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus fokus kepada penyelesaian dan penyiapan regulasi yang ada agar penyelenggaraan pengendalian lalu lintas secara elektronik ini siap. Tentu setelah regulasinya siap, artinya Raperda menjadi peraturan daerah, kemudian disiapkan petunjuk pelaksanaannya, baik itu dalam bentuk peraturan gubernur, maupun dalam bentuk keputusan gubernur. Setelah ini tuh tentu kami baru menyiapkan seluruh dokumen teknis administrasi untuk pelaksanaan pengendalian lalu lintas secara elektronik ini. Demikian Mbak Fani. Jadi kira-kira kapan akan mulai diimplementasikan atau akan resmi diberlakukan? Tentu sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa untuk implementasinya sangat tergantung dari hasil pembahasan rancangan Perda menjadi peraturan daerah. Kita ketahui bahwa membahas sebuah peraturan daerah, rancangan peraturan daerah tentu dinamikanya sangat demikian tinggi. Oleh sebab itu kami tidak bisa juga langsung memastikan berapa lama selesai. Keseluruhannya tentu sangat tergantung dari bagaimana diskusi-diskusi di dalam Bapemperda itu dibangun. Yang kami harapkan juga tentu ada dukungan dari masyarakat terkait dengan penyusunan regulasi ini. Bicara mengenai masyarakat, Pak Syafrin, sebagian besar masyarakat dan warga ya mungkin karena dikhawatirkan karena belum mendapat sosialisasi yang cukup gitu atas kebijakan ERP ini. Mereka mengatakan takutnya keberatan begitu Pak dengan tarif yang akan diberlakukan. Kalau misalnya saya mengutip, tarifnya akan diberlakukan sekitar mulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp19.000. Kalau misalnya ini dianggap memberatkan, seperti apa dari Pemprov DKI Jakarta sendiri akan menyikapinya? Ya, tentu dalam usulan tarif Rp5.000 sampai dengan rentang Rp19.000 tertinggi, ini kami lakukan juga berdasarkan kajian, di mana kajian ini tentu kajiannya berdasarkan ATP, WTP masyarakat, ability to pay dan willingness to pay masyarakat, dan kemudian didapatkan angka optimumnya Rp5.000 sampai dengan Rp19.000. Yang kami harapkan juga tentu tidak hanya dari sisi besaran tarif Mbak Fani. Sebenarnya penyusunan dan pengaturan besaran tarif itu sangat tergantung dari target kita untuk bereduce berapa banyak volume lalu lintas di setiap ruas jalan yang nantinya akan dikenakan ERP ini. Artinya begitu di suatu ruas jalan kita tetapkan tarifnya Rp19.000, artinya di sana di ruas jalan tersebut tingkat kepadatannya sangat tinggi. Tapi begitu misalnya di beberapa ruas jalan lainnya ternyata kepadatannya cukup rendah, tentu tarifnya juga akan dikenakan misalnya Rp5.000. Oleh sebab itu kenapa kemudian ERP ini merupakan strategi efektif untuk bisa mengatasi kemacetan, dan sebagaimana kita ketahui di beberapa negara di kota di dunia yang sudah menerapkan ini, mereka cukup efektif untuk bisa mengurangi tingkat kemacetan di wilayah kotanya. Padat jalan tersebut maka akan semakin tinggi tarif ERP-nya, seperti itu ya Pak Syafrin ya? Iya betul, tentu ini menjadi sangat dinamis ya, karena kita ketahui bahwa waktu sibuk pagi, siang, dan juga ataupun sibuk sore, volume lalu lintas itu sangat dinamis. Tentu disitulah kemudian teknologi elektronik ini menjadi penting untuk bisa mengcapture secara keseluruhan dari sisi mobilitas masyarakat di ruas-ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi ERP misalnya. Nah, Pak Syafrin, mekanisme seperti apa atau katakanlah infrastruktur pendukung yang disiapkan untuk tadi, maksudnya menyortir, kemudian juga melihat bagaimana kondisi dari jalanan dan tentunya menerapkan tarif tersebut dengan seobjektif mungkin gitu, disesuaikan dengan kondisi dan juga tentunya kebutuhan masyarakat. Ya, berdasarkan teknologi ERP yang kami benchmark di beberapa kota, tentu ada beberapa, ada yang menggunakan teknologi RFID, kemudian DSRCE, yang mana di setiap ruas jalan yang ditetapkan itu akan dipasang gantry. Jadi kendaraan kemudian untuk beberapa kota menerapkannya dengan ada onboard unit di kendaraannya, kemudian begitu yang bersangkutan melintas gantry maka akan tercapture oleh kamera ANPR dan masuk ke dalam back office-nya penyelenggara badan usaha ERP yang kemudian bisa didetek.
yang bersangkutan melakukan perjalanan sepanjang koridor atau misalnya keluar di segmen berikutnya. Nah, tentu teknologi inilah yang kemudian memegang peranan penting dari sisi bagaimana implementasi ERP kemudian bisa mereduce traffic yang cukup tinggi di jalan-jalan di ibu kota. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Syafrin, kalau anggaran daerahnya sendiri, ini bagaimana? Tentu skema dari ERP ini tidak akan menggunakan APBD, karena memang dari awal ini akan digunakan skema investasi yang nantinya akan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah Sistem Jalan Berbayar Elektronik. Artinya dari sisi Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan rumahnya, ada yang mengelola itu UP Sistem Jalan Berbayar Elektronik yang sudah dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah yang nantinya akan melakukan pengelolaan. Mereka yang akan bekerja sama dengan badan usaha penyelenggara ERP nantinya, yang tentu ini kesemuanya bisa dilaksanakan setelah rancangan peraturan daerah ini disahkan dan kami menyiapkan seluruh regulasi untuk pelaksanaannya. Jadi nanti penerimaannya masuk ke penerimaannya akan masuk ke kas negara, kas daerah atau seperti apa, Pak? Tetap akan masuk ke kas daerah yang akan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah. Kemudian untuk peruntukannya sebagaimana dalam usulan kami di dalam rancangan peraturan daerah sendiri, itu paling tidak ada 4 kategori yang bisa digunakan untuk pendapatan dari pengelolaan jalan berbayar ini atau ERP ini. Yang pertama adalah untuk penyelenggaraan ERP itu sendiri. Yang kedua tentu untuk peningkatan layanan first and last mile dalam bentuk penyiapan pedestrianisasi dan juga jalur sepeda. Yang ketiga adalah untuk peningkatan kapasitas angkutan umum. Sebagaimana kita ketahui sekarang kualitas layanan angkutan umum di Jakarta itu sudah sesuai dengan SPM yang ditetapkan. Yang keempat adalah baru digunakan untuk peningkatan kinerja lalu lintas di ruang-ruang lalu lintas yang ada. Demikian Mbak Fani. Jadi tidak hanya untuk mengentaskan kemacetan, tetapi juga untuk membantu tadi proses atau revitalisasi sistem transportasi umum dan infrastruktur lainnya untuk menunjang transportasi di Jakarta, begitu ya? Iya, betul. Baik, Pak Syafrin, terakhir Pak, kalau misalnya kebijakan atau katakanlah kebijakan ERP ini sudah dilaksanakan, bagaimana dengan kebijakan yang lainnya, yang kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta lainnya yang seperti kita jalani selama ini kayak pembatasan ganjil genap atau hal-hal lainnya, apakah juga akan tetap berjalan berbarengan? Ya, sebagaimana diketahui bahwa kebijakan penanganan permasalahan lalu lintas Jakarta itu dilakukan secara komprehensif. Artinya dari hulu ke hilir itu dilakukan penanganan, di mana tahap awal yang dilakukan adalah peningkatan kualitas layanan angkutan umum dan juga dilakukan integrasi secara masif di sana. Di sisi lain, untuk ini yang disebut dengan pool strategi, di mana angkutan umum ditingkatkan kapasitasnya, kualitasnya diperbaiki, termasuk cakupan layanannya. Saat ini Jakarta cakupan layanan untuk angkutan umumnya sudah mencapai 92% dari wilayah ataupun masyarakat yang ada di Jakarta. Nah, kemudian di sisi lain ada namanya push strategi. Push strategi ini ada 3 tahapan. Dalam strateginya ada yang pertama dulu kita sudah pernah lakukan adalah dengan 3-in-1, kemudian tahapan berikutnya adalah dengan plat numbering atau dalam konteks ini adalah ganjil genap yang kita terapkan. Tentu begitu kita masuk dalam staging tahapan kedua yaitu plat numbering kita tetapkan, maka yang pertama otomatis tidak digunakan yaitu 3-in-1 tidak digunakan, keseluruhannya menggunakan ganjil genap. Demikian pula halnya begitu kita masuk ke step berikutnya yaitu dengan elektronik road pricing, maka di ruas jalan atau kawasan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi elektronik road pricing tadi tentu tidak dikenakan lagi yang namanya ganjil genap. Demikian Mbak Fani. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Syafrin Liputo, selaku Kadisub DKI Jakarta. Semoga informasi ini ya tadi tersosialisasi dengan lebih menyeluruh untuk masyarakat sehingga ya lagi-lagi tujuan kita untuk mengentaskan kemacetan di Kota Jakarta bisa tercapai. Terima kasih atas waktunya Pak bersama kami di MNC News Now. Terima kasih Mbak Fani. Sehat selalu.